Selamat pagi, bertemu lagi dengan saya Gunawan, pengajar sejarah peminatan untuk kelas 11. Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, masih mengenai kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara yang bercorak maritim. Hanya saja yang akan kita pelajari sekarang adalah warisannya. Warisan dari kerajaan Hindu-Buddha bercorak maritim yang masih bisa kita rasakan sekarang, gitu ya. Masih ada di kehidupan kita sehari-hari gitu, masih bisa kita rasakan sehari-hari, walaupun misalkan kerajaan-kerajaan ini udah nggak ada dan uh, ada kan sekarang Negara Kesatuan Republik Indonesia gitu ya. Nah, langsung ya. Di sini ada foto, udah sedikit memberikan gambaran ya. Apa aja sih? Nah, bisa dilihat candi sebagai aset wisata Indonesia. Yang harus saya tegaskan adalah walaupun Indonesia mengakui adanya 6 agama, hanya saja yang harus dipahami adalah walaupun agama ini datang, eh, kan sebenarnya ini bukan agama asli Indonesia kan. Nama agama ini kan sebenarnya datangnya dari luar dan agama ini datang sebagai konsekuensi wilayah Indonesia yang negaranya kepulauan dan jadi posisi silang gitu. Makanya ketika ada uh, pedagang dari India atau nanti dari Arab, Gujarat, Persia, udah gitu dari Gujarat, Persia, Arab, dari Tiongkok, udah gitu nanti ada Portugis, Spanyol, nanti ada Belanda juga gitu ya. Itu secara tidak langsung memberikan warna karena mereka lah yang menyebarkan agama-agama yang kita kenal sekarang sebenarnya. Agama-agama yang jadi 6 agama tadi. Nah, terus hubungannya apa? Nah, walaupun Indonesia itu sekarang mengakui agama-agama yang ada di sini dan sebenarnya agama-agama ini memang dibawa oleh para pedagang, tapi terkadang agama-agama ini memang berbeda dari aslinya. Kalau misalkan di India, di tempat lahir agama Hindu dan Buddha, candi itu untuk beribadah. Hanya saja ketika datang ke Nusantara, candi itu jadi kuburan atau tempat perabuan para raja. Kayak gitu. Jadi biasanya untuk candi-candi yang kecil, itu fungsinya untuk makam raja. Jadi sebelumnya, kalau agama Hindu kan biasanya dibakar ya. Nah, ketika seorang raja dibakar dan abunya nanti dibagi dua. Ada yang ditaburkan ke laut, ada yang nanti ditanam dan nanti biasanya si raja ini dianggap sebagai jelmaan dewa apa gitu ya. Nanti dibangun candi dan biasanya ada patung dari dewa tadi. Misalkan dulu dewa ini maaf, dulu raja ini misalkan dianggap jelmaan Wisnu, makanya nanti ada arca atau patung Wisnu. Kayak gitu. Jadi emang fungsinya berbeda gitu. Hanya saja uh, sekarang fungsi candi juga berubah kembali gitu. Sekarang jadi aset wisata. Makanya kalau dulu candi itu untuk uh, apa namanya, tempat persemayaman Abu Raja gitu ya.
Atau Candi Borobudur kan dulu untuk beribadah juga ya, untuk umat Buddha. Sekarang jadi tempat wisata. Makanya mungkin kalian lebih kenal candi itu buat tempat selfie gitu ya. Seperti itu. Ini kan salah satu warisan dari kerajaan Hindu-Buddha bercorak maritim. Yang berikutnya adalah gagasan salah seorang founding father yang bernama Muhammad Yamin mengenai wilayah Republik Indonesia. Jadi sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, itu kan sempat ada yang namanya BPUPKI kan. Nanti kalian belajar ya sama Pak Dery waktu membahas mengenai pendudukan Jepang, mengenai BPUPKI. Nah, jadi BPUPKI itu singkatan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sama seperti namanya, berarti tugas dari BPUPKI adalah mempersiapkan syarat-syarat negara. Dan kalau kalian belajar di PKN, salah satu syarat negara adalah memiliki wilayah. Makanya kalau kalian ketahui, itu sempat ada perdebatan dalam sidang BPUPKI. Kenapa? Karena ini kan harus dibahas kan. Ketika nanti Indonesia mau merdeka, wilayah Indonesia itu yang mana gitu. Dan dalam sidang ini Muhammad Yamin menyatakan wilayah Indonesia adalah wilayah bekas wilayah Majapahit. Kayak gitu. Walaupun gagasan ini ditolak ya sama Muhammad Hatta. Karena Muhammad Hatta menyatakan itu terlalu luas. Dan Muhammad Hatta menyatakan wilayah Majapahit yang dulu itu sekarang atau saat itu dijajah oleh bangsa-bangsa yang berbeda. Ada yang dijajah oleh Amerika seperti Filipina, ada yang dijajah oleh Inggris seperti Malaysia, ada yang nggak pernah dijajah seperti Thailand gitu ya. Dan ada yang dijajah oleh Belanda, yaitu Indonesia yang sekarang. Makanya gagasan Muhammad Yamin mengenai bekas wilayah Majapahit itu ditolak dan sebagai gantinya Muhammad Hatta menyatakan lebih baik wilayah Indonesia itu adalah bekas jajahan Belanda saja. Kenapa gagasan Muhammad Yamin ditolak? Karena sangat mungkin negara yang menjajah itu mendidiknya beda. Negara yang dijajah oleh Amerika dan Inggris pasti beda bagaimana cara menjajahnya dengan dijajah oleh Belanda gitu. Hatta khawatir kalau misalkan ini dijadikan satu bangsa, nanti bangsanya nggak akan akur gitu. Dan ketakutan Hatta ini terwujud gitu ya, atau ketakutan Hatta ini benar-benar terbukti gitu. Malaysia aja sama Indonesia walaupun beda negara, walaupun satu rumpun ya, sama-sama Melayu gitu, itu nggak akur gitu kan. Beda negara nih. Apalagi kalau jadi satu negara gitu ya. Yang berikutnya adalah bendera yang kita kenal, yang kemarin dikibarkan gitu ya, atau sampai sekarang juga masih dikibarkan ya di depan rumah kalian. Bendera merah putih. Kenapa? Karena katanya panji-panji atau benderanya Majapahit
dulu juga berwarna merah putih. Kayak gitu. Ini katanya terdapat keterangan di Kitab Negara Kertagama. Dan yang terakhir adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dibawa oleh lambang negara gitu ya, oleh Garuda Pancasila gitu ya. Jadi kalau kalian perhatikan Garuda Pancasila, di kaki burung Garudanya itu kan ada semacam pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna bineka berbeda-beda tapi tunggal gitu kan, tapi tetap satu gitu. Ini semacam filosofi bahwa walaupun Indonesia terdiri dari suku, agama, dan ada ras yang berbeda gitu ya, tapi tetap satu. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini sebenarnya diadaptasi dari kitab Sutasoma, karangan Empu Tantular. Dan sama seperti Negara Kertagama, Sutasoma juga adalah hasil dari kebudayaan atau peninggalan sastra dari Kerajaan Majapahit. Gitu. Nah, hanya saja sebenarnya ada warisan dari kerajaan Hindu-Buddha lain gitu ya, yang belum saya sebutkan di sini, dan itulah yang nanti akan jadi tugas kalian gitu ya. Jadi tugas berapa nih? 4. Apa sih? Nah, bisa dibaca di sini. Jadi tugas kalian sekarang adalah buat kelompok. Karena total kalian 11 orang, mungkin bisa 4-4-3 ya. Dan tugasnya apa? Tugasnya nanti kalian diskusi dan cari kata-kata mana saja dalam bahasa Indonesia yang sebenarnya berasal dari bahasa Hindi atau bahasa Sanskerta. Gitu ya. Jadi tugas kalian adalah cari kata serapan yang sekarang ada dalam bahasa Indonesia tapi sebenarnya berasal dari bahasa Hindi atau bahasa Sanskerta. Gitu ya. Jadi berarti dari India kan. Nah, di sini minimal 8. Kayak gitu. Nah, jadi tugas kalian nanti buat kelompok, diskusikan dan cari kata-kata dalam bahasa Indonesia yang sebenarnya merupakan bahasa serapan, kata serapan dari bahasa Hindi. Itu saja mungkin untuk hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan mengenai tugas, bisa ditanyakan di chat WA group gitu ya. Dan gitu mengenai nego waktu pengumpulan juga nanti di WA group saja ya. Itu saja mungkin untuk hari ini. Terima kasih. Saya ucapkan selamat